Ibu guru ataupun yang berasal dari Sabang sampai Merauke yang pada kesempatan malam ini akan mengikuti bimbel sosiokultural P3K tahun 2023. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Barata, siswa Elana. Bapak Ibu semua bisa memanggil saya Coach Dewi. Di sini sudah tertera nomor WA saya. Barangkali Bapak Ibu semua ingin bertanya lebih lanjut di luar bimbel DND ini, silakan bisa hubungi WA yang tertera pada share screen yang saya tayangkan. Oke, saya adalah ASN Pemprov Jawa Tengah. Di sini saya akan belajar bersama Bapak Ibu semua tentang sosiokultural. Sebelumnya saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya. Pada tahun 2021, saya sudah mengikuti tes P3K dan saya alhamdulillah mendapatkan nilai sosiokultural 100. Itu artinya saya mendapatkan nilai sosiokulturalnya itu sempurna nggih Bapak Ibu semua. Ya, jadi dari 20 soal sosiokultural itu saya mendapatkan nilai 5 semua pada setiap soal. Oke. Di sini ada ketentuan dari durasi soal dan juga bobot nilai yang maksimal. Nah, kita akan belajar bersama tentang kompetensi sosiokultural nih Bapak Ibu semuanya. Pada kompetensi sosiokultural di sini terdapat 20 butir soal, di mana dalam setiap soal ini ketika Bapak Ibu semua menjawab dengan benar, satu nomor akan mendapatkan poin 5. Ketika Bapak Ibu semua menjawab kurang sempurna, Bapak Ibu akan mendapatkan poinnya adalah poin 4. Dan ketika Bapak Ibu semua menjawab kurang sempurna lagi, Bapak Ibu akan mendapatkan poin 3. Dan jika jawaban Bapak Ibu itu kurang sempurna, mendapatkan poin 2. Dan jika jawaban Bapak Ibu semua itu tidak tepat, maka Bapak Ibu akan mendapatkan poin 1. Pada tahun lalu, setiap nomor dari 20 nomor ini, saya mendapatkan poin 5 pada setiap soal. Bisa dikalikan sendiri, 20 dikali 5 sama dengan 100. Artinya pada tahun lalu saya mendapatkan nilai sempurna di kompetensi sosiokultural. Nah, di sini nanti saya akan membagikan tips dan trik bagaimana Bapak Ibu semua bisa menjawab kompetensi sosiokultural dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Perlu dipahami Bapak Ibu, kita tidak boleh menyepelekan soal sesederhana apapun, karena setiap poin pada soal yang akan diujikan itu akan sangat berpengaruh dengan nilai akhir kita. Seringkali banyak yang mengasumsikan bahwa tidak perlu belajar tentang kompetensi sosiokultural, karena kompetensi sosiokultural itu bisa dinalar sendiri, bisa dilogika sendiri. Menurut saya itu asumsi yang kurang tepat Bapak Ibu semua. Kita tidak boleh menyepelekan soal semudah ataupun sesulit apapun. Jadi ketika kita bisa menghargai ataupun kita serius dengan soal yang mudah, apalagi dengan soal yang sulit. Itu tips dan trik yang saya terapkan pada saat saya tes di tahun 2021.
Bapak Ibu, di sini saya akan menge-share pilihan jawaban yang sering muncul pada soal sosiokultural. Yang pertama adalah sangat setuju, yang kedua adalah setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat tidak setuju, dan yang kelima adalah sangat tidak setuju. Poinnya bagaimana Bapak Ibu semua? Tips dan trik yang saya gunakan seperti ini. Silakan diperhatikan kalau misalkan Bapak Ibu semua membawa pensil atau membawa ballpoint dan membawa buku, bisa dicatat karena ini sangat penting. Sangat setuju. Ketika Bapak Ibu semua menjumpai soal sosiokultural dan menurut Bapak Ibu soal tersebut adalah jawabannya sesuai dengan pendapat Bapak Ibu semua, silakan jawab langsung sangat setuju. Ya, Bapak Ibu semua langsung menjawab sangat setuju. Apakah tidak boleh menjawab setuju? Boleh, tapi ketika Bapak Ibu semua sudah yakin kalau jawaban itu adalah benar, langsung jawab sangat setuju. Dengan begitu, skor yang akan Bapak Ibu miliki adalah skor 5. Jika Bapak Ibu menjawab setuju, maka skornya Bapak Ibu dapat adalah 4. Itu artinya Bapak Ibu kehilangan minus 1 poin. Sayang sekali Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk tidak menyepelekan skor sedikit apapun. Jadi walaupun itu hanya minus 1, itu sangat amat disayangkan. Lalu apabila sebaliknya Bapak Ibu menjumpai suatu soal, kalimat itu ternyata tidak sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak setuju dengan pendapat itu. Silakan Bapak Ibu langsung menjawab sangat tidak setuju. Dengan begitu, poin yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah 5. Ketika Bapak Ibu menjawab tidak setuju, maka Bapak Ibu akan mendapatkan poin 4. Jadi, poin utamanya adalah ketika Bapak Ibu tidak setuju, langsung jawab sangat tidak setuju. Tapi ketika Bapak Ibu itu yakin kalau jawaban itu adalah benar, silakan langsung jawab sangat setuju. Apakah Bapak Ibu semua tidak boleh menjawab pilihan ragu-ragu? Tidak. Di sini saya tekankan tidak. Sebagai seorang calon ASN, kita harus punya suatu pendirian. Kita harus punya solusi dari setiap masalah. Kita harus punya jawaban dari setiap pertanyaan. Ketika Bapak Ibu menjawab ragu-ragu, berarti Bapak Ibu semua tidak kompeten. Bapak Ibu tidak punya pendapat, tidak setuju, silakan jawab tidak setuju. Kalau misal setuju, langsung jawab setuju. Jangan jawab ragu-ragu. Pilihan jawaban ini sangat riskan sekali Bapak Ibu. Kemarin pada saat tes, saya tidak menjawab ragu-ragu satupun dalam setiap nomor. Jadi setiap nomor, saya tidak pernah melirik pilihan jawaban ragu-ragu. Karena apa? Pilihan jawaban ragu-ragu di sini, dia berpotensi memiliki skor 1. Ketika Bapak Ibu mendapatkan skor 1, itu artinya Bapak Ibu sudah minus 4 poin. Itu jika satu soal nih Bapak Ibu. Kalau misalkan ada 20 soal, 20 soal, skornya Bapak Ibu itu 1 semua, berarti skor Bapak Ibu hanya 20. Ini tidak memenuhi passing grade Bapak Ibu semua. Apalagi sempurna memenuhi passing grade saja tidak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa menjawab soal sosiokultural dengan nilai sempurna. Jadi setiap soal akan memiliki poin 5. Materi sosiokultural yang akan saya ajarkan. Penjabaran poin kisi-kisi sosiokultural perekat bangsa berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kepekaan terhadap perbedaan budaya di sini akan saya jabarkan. Yang pertama adalah mampu memahami, mampu menerima, peka terhadap perbedaan,
individual atau kelompok masyarakat. Jadi ini artinya Bapak Ibu semua sebagai calon ASN P3K, Bapak Ibu semua bisa memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, baik itu perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan perbedaan lainnya. Yang selanjutnya adalah terbuka. Terbuka di sini maksudnya Bapak Ibu semua itu terbuka dengan berbagai macam latar belakang budaya, dengan kemajemukan masyarakat yang ada di Nusantara ini. Bapak Ibu mau belajar. Ketika Bapak Ibu ditempatkan di suatu tempat yang baru, yang latar belakangnya sangat berbeda dengan Bapak Ibu semua di sini mau dan siap terbuka untuk belajar. Lalu poin yang ketiga adalah mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Jadi ketika Bapak Ibu semua nanti sudah terjun di masyarakat yang mungkin berbeda dengan latar belakang Bapak Ibu semua tetap profesional dan mampu bekerja sama dengan baik. Intinya ketika Bapak Ibu mendapatkan soal yang berbau tentang perbedaan, silakan Bapak Ibu semua harus bersikap netral. Hilangkan semua hal yang melekat pada diri Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua diposisikan untuk bisa menerima segala macam bentuk perbedaan. Itu kuncinya ketika Bapak Ibu ingin menjawab soal tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang selanjutnya adalah kemampuan berhubungan sosial. Yang pertama akan saya jabarkan, mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat. Ini artinya Bapak Ibu semua ketika sudah bekerja menjadi seorang ASN di suatu instansi, Bapak Ibu semua juga harus bisa membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai Bapak Ibu semua sudah profesional di instansi Bapak Ibu masing-masing, tetapi Bapak Ibu tidak punya hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Itu nanti bertentangan dengan kemampuan berhubungan sosial yang akan diujikan pada kompetensi sosio-kultural. Membina hubungan sosial psikologis yang baik itu bagaimana? Di antaranya Bapak Ibu bisa ikut bergabung dengan komunitas yang ada di dalam masyarakat. Biasanya banyak soal yang menyinggung hal ini. Jadi Bapak Ibu semua dihadapkan dengan masyarakat yang memiliki banyak sekali latar belakang, bagaimana sikap yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu terjun di dalam masyarakat. Lalu penjabaran yang kedua adalah mampu mengkomunikasikan dampak resiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan semua bentuk perbedaan. Jadi di sini Bapak Ibu semua paham dampak resiko yang akan terjadi itu apa ketika ada banyak sekali perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini tantangan Bapak Ibu untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik tindakan-tindakan apa yang harus dan dilakukan agar dampak resiko itu bisa kecil atau bahkan hilang sama sekali. Penjabaran yang ketiga adalah mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi segala bentuk perbedaan. Ketika Bapak Ibu semua sudah terjun di dunia masyarakat nanti, Bapak Ibu sudah menjadi ASN yang profesional, lalu Bapak Ibu terjun dalam masyarakat, ketika membuat suatu kebijakan, silakan Bapak Ibu semua posisikan diri Bapak Ibu bisa mengakomodasi segala bentuk perbedaan. Jadi Bapak Ibu semua tidak boleh memihak salah satu kubu, tidak boleh memihak salah satu kelompok. Harus bisa mengakomodasi semua kalangan. Yang selanjutnya ada kepekaan terhadap konflik. Penjabaran yang pertama, mampu mendorong sikap menghargai perbedaan
lalu toleransi, dan keterbukaan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu semua menghadapi suatu soal yang intinya adalah tentang konflik, di sini Bapak Ibu punya tantangan untuk menjawab bagaimana Bapak Ibu itu bisa menghargai perbedaan, mentoleransi hal itu, lalu Bapak Ibu semua berpikir terbuka terhadap konflik yang ada dalam soal tersebut. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi potensi kesalahpahaman akibat adanya keberagaman budaya. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu semua, ketika ada beragam sekali budaya, itu pasti ada potensi kesalahpahaman. Nah, di sini Bapak Ibu semua sebagai calon ASN yang baik, calon ASN yang profesional, Bapak Ibu semua di sini bisa mengidentifikasi kesalahpahaman yang ada, akibatnya dari akibat keberagaman budaya itu, lalu Bapak Ibu mencari solusi. Jadi dalam soal kepekaan konflik ini, Bapak Ibu semua harus bisa mencari solusi. Ya. Lalu yang terakhir adalah menjadi mediator atau penengah untuk menyelesaikan konflik. Nah, di sini mediator atau penengah. Menjadi mediator atau penengah ini berarti Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan antara konflik di masyarakat itu, Bapak Ibu bisa mencari solusinya. Nah, seperti yang tadi saya utarakan, sebagai calon ASN yang baik dalam masyarakat, kita harus bisa menyelesaikan konflik. Apakah itu hanya berlaku di masyarakat? Tidak. Jadi ketika dalam kantor pun, dalam instansi Bapak Ibu semua, biasanya soal yang muncul adalah di dalam kantor itu ada suatu konflik. Entah itu terjadi antara teman yang satu dengan teman yang lain, rekan kerja yang satu dengan rekan kerja yang lain, atau mungkin antara atasan dan juga karyawan dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu semua harus bisa memposisikan Bapak Ibu menjadi mediator atau penengah. Yang terakhir adalah empati. Penjabaran yang pertama dari empati ini adalah mampu menunjukkan sikap peduli. Jadi nanti di dalam soal itu ada sebuah paragraf yang menceritakan tentang diri Anda, kalau Anda itu peduli atau tidak dengan lingkungan sekitar, dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat, dan lain sebagainya. Nanti dalam soal itu ada sebuah kalimat yang kira-kira bisa membuat Bapak Ibu itu terpancing untuk menjawab antara setuju atau tidak setuju. Biasanya soal-soal tentang setuju dan tidak setuju itu banyak yang menjebak. Jadi di sini Bapak Ibu semua benar-benar harus hati-hati, apalagi menjawab tentang soal empati. Lalu penjabaran yang kedua adalah menjadi tempat bercerita yang dapat dipercaya. Ketika Bapak Ibu semua diberikan amanat oleh rekan Bapak Ibu dalam instansi tersebut untuk menjaga rahasia, silakan Bapak Ibu semua posisikan diri Bapak Ibu untuk bisa menjaga rahasia itu agar tidak terbongkar. Lalu yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi ketika nanti dalam suatu soal kok ada suatu paragraf yang menceritakan tentang seseorang yang sedang mengalami kesulitan, bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapi hal tersebut. Oke, kita langsung masuk ke soal saja nih Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama, saya akan bacakan soalnya. Lingkungan tempat Anda bekerja tidak menyediakan fasilitas tempat ibadah untuk umat muslim. Dikarenakan mayoritas yang bekerja pada kantor Anda adalah non-muslim. Sementara itu, musola atau masjid jaraknya cukup jauh dari kantor. Apa yang akan Anda lakukan menanggapi hal tersebut? Saya beri waktu
1 menit, Bapak Ibu silakan menjawab pada kolom chat. E, C, D, oke, siap. Oh, tidak perlu waktu 1 menit, ternyata sudah bisa menjawab semua nih, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya rasa sudah 1 menit ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban sebentar Bapak Ibu, sinyalnya sedikit susah ini. Sebentar lagi Bapak Ibu, ini malah keluar sendiri. Tadi sampai ini ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis sedikit. Oke, kita jawab yang pertama. Jawabannya adalah yang E. Banyak yang menjawab E kah di sini? Oh, banyak ternyata. Coba saya hitung berapa ini. Oh, banyak. Oh, ada yang menjawab E, ada yang menjawab D, ada yang menjawab C, ada yang menjawab, oh kebanyakan jawabannya kalau tidak D, jawabannya adalah E ya. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya itu adalah E, Bapak Ibu semua? Membantu rekan kerja untuk mengajukan proposal kepada staf sarana dan prasarana untuk membuat tempat ibadah khusus bagi karyawan yang beragama Muslim dikarenakan jarak dari kantor ke tempat ibadah cukup jauh agar lebih efektif dan efisien. Kenapa jawabannya itu Bapak Ibu semua? Karena pada jawaban E ini Bapak Ibu semua membantu dan memberikan solusi terbaik untuk karyawan. Jadi selain Bapak Ibu memberikan solusi, Bapak Ibu juga ikut membantu ya. Oke, sebentar ini malah bergerak sendiri. Nah, tidak apa-apa, masih bisa dibaca. Yang beragama Muslim serta lebih efektif dan efisien untuk perusahaan. Jadi selain Bapak Ibu tadi sudah membantu rekan Bapak Ibu juga memberikan solusi, Bapak Ibu juga memberikan dampak yang efektif untuk perusahaan. Oke, ini jawaban yang mendapatkan skor 5. Ini Bapak Ibu semua yang sudah menjawab jawaban berarti Bapak Ibu semua mendapatkan skor nomor 1 adalah 5. Artinya nomor 1 Bapak Ibu mendapatkan skor sempurna. Tadi ada yang menjawab C. Oke, kita lihat yang C. Menyarankan rekan kerja yang beragama Muslim untuk mengajukan proposal. Nah, di sini ada kata mengajukan proposal, menyarankan. Itu artinya apa? Itu artinya Bapak Ibu itu hanya menyarankan, tapi tidak memberikan solusi. Tidak memberikan solusi karena hanya menyarankan, tidak ikut membantu secara langsung. Berbeda dengan pilihan E, di sini Bapak Ibu langsung terjun membantu rekan Bapak Ibu semua. Itulah kenapa pada jawaban C ini dia hanya memberikan solusi berupa saran namun tidak langsung membantu ya. Itu bagi Bapak Ibu yang tadi menjawab C, tapi tidak apa-apa, berarti Bapak Ibu hampir mendekati sempurna walaupun kurang 1 ya. Oke, kita lanjut ke skor yang 3. A. Melaporkan kepada staf sarana dan prasarana untuk menyediakan tempat ibadah bagi karyawan yang beragama Muslim dikarenakan jarak tempat ibadah cukup jauh dari kantor. Skornya 3. Di sini Bapak Ibu membantu, tapi belum memberikan solusi.
Kenapa belum memberikan solusi? Karena di sini Bapak Ibu hanya melaporkan kepada staf sarana dan prasarana untuk menyediakan tempat ibadah. Ini Bapak Ibu berarti langsung menyuruh staf sarana prasarana untuk menyediakan ibadah tanpa melalui pengajuan proposal terlebih dahulu. Oke. Terus jawaban yang D, membuat tempat ibadah sendiri di ruang kantor yang tidak terpakai dengan meminta izin kepada staf sarana dan prasarana. Ini tidak boleh ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini mengambil keputusan sendiri. Terus skor yang terakhir adalah skor yang B, memberikan saran kepada rekan kerja yang beragama muslim untuk tetap beribadah di musola atau masjid meskipun jaraknya cukup jauh dari kantor. Ini tidak memberikan saran, tidak memberikan solusi, dan yang paling utama adalah tidak menjawab pertanyaan dari soal. Untuk itu pilihan jawaban B ini mendapatkan skor 1. Oh, ini kenapa bergerak sendiri ya, Mas Uus? Apakah Mas Uus ada di tempat? Halo, iya, ada yang bisa dibantu? Oh iya, ini kenapa itu sendiri ya, Mas ininya? Padahal saya tidak mengarahkan ini. Itu kenapa ya? Mohon izin, Coach, mungkin coba di stop share dulu, nanti share screen lagi, Coach. Oh iya, oke siap. Saya stop dulu ya.